Soal pertama, frekuensi radio didefinisikan sebagai, jadi definisi itu ada definisi frekuensi. Adapun definisi frekuensi adalah perubahan berkala atau banyaknya event atau banyaknya kejadian tiap satu satuan waktu. Ya. Adapun definisi frekuensi radio secara khusus, ini didefinisikan adalah frekuensi radio adalah banyaknya gelombang radio dalam 1 detik. Kita tahu bahwa gelombang radio ini terdiri dari gelombang elektron atau vektor listrik serta gelombang magnetik atau vektor magnetik. Makanya gelombang radio ini bisa dibilang adalah gelombang elektromagnetik. Jadi frekuensi radio juga bisa didefinisikan banyaknya gelombang elektromagnetik dalam 1 detik. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban D, bahwa definisi dari frekuensi radio adalah banyaknya gelombang elektromagnetik dalam 1 detik. Soal kedua. Stasiun pantai mengudara dengan panjang gelombang 137,488 meter, maka frekuensinya adalah. Di sini rumus frekuensi itu adalah cepat lambat dibagi dengan lambda. Ya, jadi F itu sama dengan C per lambda. F ini adalah frekuensi, ya, dengan satuan adalah hertz. Sedangkan lambda ini adalah panjang gelombang dengan satuannya adalah meter. Sedangkan C ini adalah cepat lambat, itu sudah ada patokan satuan, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Di dalam soal itu adalah 1 MHz. Ya, jadi jawaban dari masing-masing soal itu adalah 1 MHz. Adapun satuan turunan dari frekuensi adalah dari satuan standar hertz ini apabila dia berubah menjadi kilohertz, maka 1 kilohertz itu adalah 10 pangkat 3 hertz. 1 megahertz adalah 10 pangkat 6 hertz. 1 gigahertz itu adalah 10 pangkat 9 hertz. Sedangkan 1 terahertz adalah 10 pangkat 12 hertz. Dari rumus di atas bisa kita ketahui bahwa frekuensi adalah cepat lambat dibagi dengan lambda, dan hasil jawabannya nanti ini harus dalam satuan megahertz. Kalau kita lihat dari jawaban A, B, C, D. Nah, ini kita tinggal memasukkan dalam rumus bahwa frekuensi itu sama dengan cepat lambat, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 137,488. Maka hasil yang kita dapat adalah frekuensi adalah 21820008,612 Hz. Karena ini masih dalam satuan hertz, sedangkan di soal ini harus dalam satuan megahertz, maka di sini kita lihat bahwa megahertz ya adalah 10 pangkat 8. Ini harus dibagi dengan 10 pangkat 8. Nah, untuk pembagian 10 pangkat 8 ini bisa dihitung mundur, kelipatan mundur dengan 6 koreksi, bahwa megahertz ini adalah 10 pangkat 6, maka ini bisa dihitung mundur 6 kali ke belakang, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, komanya ada di sini untuk mendapatkan hasil megahertz, karena di sini megahertz adalah 10 pangkat 6. Nah, jadi frekuensi dalam satuan megahertz adalah 2,182 megahertz. Ini jawaban yang kita ambil adalah jawaban B. Apabila kita gunakan kalkulator, maka bagaimana pencarian datanya atau penggunaan kalkulatornya? Ada hampir sama seperti biasa, tapi jangan lupa bahwa penyebutnya harus kita bikin kurung dulu. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa pemasukan kalkulator yang kita pencet adalah 3 kali 10 pangkat. Ini jangan lupa di sini adalah ada pangkat 8 di kalkulator, itu simbol pangkat itu diindikatorkan dengan model gambar seperti ini. Pangkat 8, tinggal dicari model pangkat seperti ini. Pangkat 8 dibagi dalam kurung 137,488 tutup kurung sama dengan, ketika kita sama dengan, maka hasil yang kita dapat adalah di sini. Nih. Nah, untuk menghasilkan megahertz tinggal dibagi dengan 10 pangkat 6 atau 1 juta. Ya, atau kita hitung mundur dengan hasil seperti ini pun juga sudah bisa, terserah Anda.
Soal berikutnya, band frekuensi radio frekuensi atau RF mempunyai ring. Jadi frekuensi itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu kita kenal audio frekuensi atau yang kita kenal dengan istilah AF, dan radio frekuensi yang kita kenal dengan istilah RF. Untuk audio frekuensi atau yang kita kenal dengan audio ini adalah frekuensi yang bisa kita dengarkan menggunakan telinga. Ya, ini frekuensi yang bisa kita dengarkan adalah 16 Hz sampai 16 kHz. Sedangkan RF atau frekuensi RF itu mulai dari 3 kHz sampai 3000 GHz. Nah, di soal silahkan dicek. Di soal itu yang ditanyakan RF apa AF. Kalau yang ditanyakan adalah RF, maka jawaban yang benar adalah 3 kHz sampai 3000 GHz. Jawaban yang benar itu ada di poin B, yaitu 30 kHz sampai 3000 GHz. Soal berikutnya, gelombang carrier dibangkitkan oleh pada bagan pokok pemancar, ya pemancar AM maupun AM sebetulnya. Kalau ini kita lihat adalah bagan pemancar AM. Suara kita itu AF ini diterima oleh mikrofon itu dalam bentuk gelombang frekuensi rendah yang diperkuat dengan AF. Nah, ini harus ditumpangkan ke gelombang pembawa. Sebagai contoh adalah gelombang pembawa 2182 sehingga dipancarkan menjadi gelombang radio ini dengan efisien. Ya. Adapun yang membangkitkan frekuensi 2182 kHz ini yang kita kenal dengan istilah osilator. Jadi alat yang membangkitkan gelombang radio yaitu osilator sebagai gelombang radio pembawa. Soal berikutnya, radio El Sinta FM mengudara pada frekuensi 100,6 MHz. Maka panjang gelombangnya adalah, dari rumus di atas tadi kita ambil kesimpulan bahwa lambda itu adalah cepat rambat dibagi dengan frekuensi. Kalau rumus yang di atas tadi yang ditanyakan frekuensi, berarti cepat lambat dibagi dengan lambda. Sedangkan pada soal ini yang ditanyakan adalah lambda, berarti lambda sama dengan cepat lambat dibagi dengan frekuensi. Frekuensi yang ada di soal ini adalah 100,6 MHz. Jangan lupa ini adalah satuan MHz. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa MHz itu adalah 10⁻⁶. Maka ya, nilai yang sudah kita dapat cepat rambat sudah kita temukan atau sudah ada, yaitu 3 kali 10⁻8. Ini jadi angkanya tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Jadi lambda itu sama dengan 3 kali 10⁻8 dibagi 100,6 kali 10⁻6. Mengapa pangkat 6? Karena satuan yang ada di soal ini adalah satuan megahertz. Ini harus diingat. Nah, hasilnya adalah 2,98210 meter. Ini lambdanya, ini berarti 2,98. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban C. Untuk memasukkan nilai-nilainya di dalam kalkulator, kita ingat bahwa di sini ada pangkat 8, di bawahnya ada pangkat 6. Ini harus dikelompokkan dulu. Boleh dikelompokkan di atas dulu, dikasih buka kurung tutup kurung, atau di bawahnya Anda bikin buka kurung tutup kurung. Jadi mana yang mudah menurut Anda? Kalau kita masukkan yang di bawah buka kurung tutup kurung, ini ya penyebutnya yang kita kelompokkan, berarti di sini tinggal masukkan 3 kali 10⁻8 dibagi buka kurung 100,6 kali 10⁻6 tutup kurung, baru kita sama dengan, maka hasilnya akan pas sesuai dengan jawaban yang ada di soal. Hati-hati dalam pemakaian menggunakan kalkulator. Soal berikutnya, kanal 12 memiliki frekuensi. Ya, di sini pengelompokan pada frekuensi VHF itu mulai dari channel 21, channel 01 sampai channel 88. Nah, untuk channel 12 ini sebetulnya bisa Anda lihat di dalam buku penggunaan ya GMDSS atau buku manual pengoperasian GMDSS pada saat pembahasan perangkat VHF. Di situ sudah ada tabel channel mulai dari channel 01 sampai channel
88 dan salah satunya adalah channel 12. Adapun channel 12 kalau kita lihat di tabel tersebut yaitu pada frekuensi 156,6 MHz. Soal berikutnya. Pemancar pada frekuensi 1600 kHz atau medium frekuensi, maka ukuran antena yang sesuai adalah ukuran antena itu harus disesuaikan dengan lambda. Kalau kita lihat bahwa ukuran antena medium frekuensi atau MF itu biasanya kita pakai yang sesuai atau mungkin yang dominan itu adalah 1/4 lambda. Mengapa di sini kita gunakan 1/4 lambda? Kita bisa lihat pada saat 1/4 di sini terjadi fase yang puncak dari suatu gelombang sinusoida. Ini fase yang tertinggi. Nah, dari panjang lambdanya itu sendiri. Di soal yang kita ketemukan adalah frekuensi, yang diketahui ada frekuensi, sedangkan yang ditanyakan adalah ukuran antena. Jadi ukuran antena yang sesuai adalah 1/4 ya lambda. Jadi itu menurut panjang antena. Jadi panjangnya adalah 1/4 lambda. Nah, selanjutnya yaitu yang kita harus cari yaitu lambda dari frekuensi di sini. Nah, adapun rumus dari lambda sama dengan cepat lambat dibagi dengan frekuensi. Frekuensinya sudah ada di soal, cepat lambat kita sudah ketahui yaitu 3 kali 10 pangkat 6. Koreksi 3 kali 10 pangkat 8. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Nah, karena di sini dalam satuan kilohertz, ya kita tahu bahwa pada pembahasan soal yang di atas, satuan kilohertz itu adalah 10 pangkat 3. Nah, ini tinggal kita masukkan angkanya bahwa 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 1600 kali 10 pangkat 3. Maka hasil yang kita dapatkan adalah 187,5 meter. Ini masih dalam satuan lambda. Sedangkan dari kaidah di sini kita ambil kesimpulan bahwa panjang antena itu adalah 1/4 lambda. Maka panjang antena yang benar adalah 187,5 dibagi dengan 4. Maka hasilnya adalah 46,875. Nah, di sini bisa lihat jawaban C yang benar 46,87. Untuk penyelesaian menggunakan kalkulator ini sebetulnya sama. Yang jelas ya, Anda kelompokkan penyebutnya dulu atau pembilangnya dulu yang dikelompokkan, yang dikasih kurung salah satu. Ya, kalau sebagai contoh di sini adalah pembilangnya yang kita kasih kurung. Ya, ini 3 kali 10 pangkat 8 ini kita kurung. Saya kira untuk pangkat enggak asing lagi, ini sudah saya jelaskan dari awal bahwa kita menggunakan simbol pangkat seperti ini. Ya, dibagi 1600 kali 10 pangkat 3. Nah, hasilnya itu nanti 187,5. Daripada nanti kita menghitung ulang lagi, ini bisa juga langsung dibagi dengan 4, maka hasil yang kita dapatkan adalah 46,875. Itu hasil. Jadi sesuai dengan jawaban untuk soal nomor ya C, soal nomor 7 jawabannya adalah C. Soal berikutnya. 5 buah aki masing-masing 12 volt 60 Ah dihubungkan seri, maka total voltasenya adalah kaidah rangkaian seri. Pada rangkaian seri itu apabila dirangkai secara seri suatu aki, maka voltasenya bertambah. Ya, kalau akinya 2 berarti voltasenya bertambah 2 kali. Kalau akinya 3 bertambah 3 kali. Kalau akinya 5 berarti 5 kali dari voltase awal. Tetapi AH-nya tetap. Nah, dari kaidah rangkaian seri ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa voltase total sama dengan voltase total sama dengan voltase aki dibagi dengan jumlah aki. Nah, ya, voltase total sama dengan voltase aki dikalikan jumlah aki. Nah, di sini voltase total sama dengan 12 volt sesuai dengan yang ada di soal dibagi dengan 5 aki. Kalau kita lihat di sini jumlah akinya adalah 5, maka total voltasenya adalah 60 volt sesuai dengan jawaban nomor B. Soal berikutnya. 5 buah aki masing-masing 24 volt 60 Ah. Apabila dihubungkan seri, maka Ah total kelima aki adalah. Nah, kaidah seri yang tadi kita ambil kesimpulan bahwa pada kaidah seri voltasenya bertambah tetapi AH-nya tetap.
Jadi meskipun aki ini dirangkai secara seri jumlahnya 1, jumlahnya 2, jumlahnya 3 ataupun jumlahnya 4, maka AH-nya tetap yaitu 60 AH. Ya, AH-nya nggak mengalami perubahan. Ya, di sini dari kaidahnya sudah jelas bahwa AH-nya tetap. Jadi kalau di soal di situ AH-nya 60, maka jawaban yang benar adalah C, yaitu 60 AH. Soal berikutnya, apabila dikehendaki jangkauan sinyal lebih jauh, sebaiknya digunakan band frekuensi. Di dalam sistem pemancaran gelombang radio itu dibagi menjadi 3. Ada pemancaran yang kita kenal istilah ground wave, ada juga sky wave, ada juga space wave. Space wave itu space seperti sinar, lurus seperti sinar. Nah, kalau kita lihat dari kaidah seperti ini bahwa ground wave itu jarak jangkauannya terbatas, tetapi kalau kita lihat dari pemancaran ini kita lihat bahwa gelombang yang memiliki jarak jangkauan yang paling jauh itu adalah gelombang yang menggunakan sistem pancaran sky wave. Nah, di dalam spektrum frekuensi itu pembagian frekuensinya udah jelas bahwa very low, low frekuensi dan MF itu merambat menggunakan ground wave, sedangkan HF itu menggunakan sky wave, dan VHF ke atas itu merambat menggunakan space wave. Dari uraian ini kita ambil kesimpulan bahwa yang merambat menggunakan sky wave sehingga jaraknya bisa jauh adalah gelombang radio HF atau high frekuensi. Jadi ini jawaban yang benar adalah jawaban yang nomor C. Berikutnya, apabila hendak mengukur arus atau ampere pada beban, maka ampere meter dihubungkan. Di dalam proses pemasangan ampere meter, wattmeter, dan voltmeter ini ada kaidah bahwa kalau voltmeter ya, ini dipasang secara paralel. Kalau kita lihat di sini paralel itu maksudnya ujung positif kita sambungkan dengan ujung satunya perangkat dan ujung negatifnya kita hubungkan dengan satunya perangkat. Sehingga voltmeter ini menggunakan sistem paralel. Tetapi kalau kita pasang menggunakan ampermeter, maka jaringan yang ada di situ kita potong, baru ujungnya alat ukur ini kita sambung ke salah satu ujungnya, dan ujung yang lain kita sambungkan dengan ujung yang lain. Inilah yang dimaksud dengan cara seri ya. Kalau voltmeter dipasang dengan model paralel, tetapi kalau ampermeter itu dipasang dengan tipe model seri. Sedangkan pada wattmeter ini ada pemasangan atau penyambungan tipe paralel, juga ada pemasangan tipe seri. Jadi kalau untuk wattmeter ini biasanya dipasang dengan seri dan paralel. Sesuai dengan soal, apabila hendak mengukur arus atau ampere pada beban, maka ampere meter dihubungkan sesuai dengan kaidah di sini. Berarti jawaban yang benar adalah A, dirangkai secara seri. Soal berikutnya, demodulasi adalah di dalam proses penerimaan atau receiver radio, bahwa gelombang radio diterima oleh antena ini masih dalam bentuk gelombang radio. Gelombang radio ini terdiri dari gelombang pembawa dan gelombang informasi. Nah, sedangkan pada penerima kita atau alat penerima kita, yang kita terima di speaker ini adalah gelombang informasi. Nah, untuk memisahkan gelombang radio yang terdiri dari gelombang informasi dan gelombang pembawa, ini kita gunakan suatu alat yang namanya demodulasi. Istilah lainnya adalah detektor. Jadi di sini gelombang radio dipisahkan, didemodulasikan atau diuraikan kembali. Gelombang informasinya diperkuat supaya bisa menggetarkan speaker, dan gelombang pembawanya dibuang atau kita kenal digroundkan. Jadi di sini fungsi dari demodulasi adalah memisahkan informasi dari gelombang pembawa. Soal berikutnya, salah satu tujuan modulasi adalah, jadi di dalam proses pemancaran gelombang radio yang kita inginkan adalah supaya pancaran itu efisien ya, bisa dengan jarak yang sangat jauh dan
penggunaan perangkat yang efisien. Kita tahu bahwa dalam proses pembuatan antena, ya, kita gunakan yaitu 1/4 lambda. Jadi panjang antenanya itu adalah 1/4 lambda. Nah, apabila kita lihat bahwa spektrum frekuensi audio atau frekuensi AF yaitu frekuensi 16 Hz sampai 16 kHz. Jika kita pancarkan gelombang audio, maka panjang antenanya adalah, kita ambil salah satu aja yaitu dari 16 Hz sampai 16 kHz, kita ambil yaitu 10 kHz, ya. Maka lambda itu sama dengan cepat lambat dibagi dengan frekuensi, atau sama dengan 3 kali 10⁻8 dibagi 10. Ini 10 itu kita ambil dari salah satu frekuensi audio, yaitu 10 kali 10⁻3. Maka hasilnya adalah lambdanya sendiri itu adalah 30.000 meter atau 30 km. Nah, jika kita inginkan bahwa pancaran AF ini kita langsung pancarkan ke antena, maka antena yang kita pakai adalah lambda dibagi dengan 4, atau panjang antenanya adalah 7.500 meter atau 7,5 km, 7,5 meter, dan ini yang tidak efisien. Jadi kalau kita pancarkan gelombang suara kita langsung ke antena, yang kita butuhkan adalah panjang antenanya sekitar 7,5 km. Nah, apabila gelombang radio ini kita tumpangkan ke gelombang informasi ini kita tumpangkan ke gelombang pembawa atau gelombang radio, maka kita lihat bahwa spektrum frekuensi radio itu mulai dari 30 kHz sampai 3000 GHz. Seandainya kita pilih salah satu aja, ya, atau kita pancarkan gelombang audio yang sudah ditumpangkan ke gelombang RF, maka kita lihat bahwa panjang antenanya adalah lambda itu sama dengan cepat lambat dibagi dengan frekuensi, atau sama dengan 3 kali 10⁻8 dibagi dengan 150 kali 10⁻6. Ini jika frekuensi yang kita pakai itu adalah 150 MHz atau di VHF, maka antena panjang lambdanya adalah 2 meter. Maka jika antena yang kita pakai adalah menggunakan antena 1/4 lambda, maka panjang antena yang kita pakai adalah lambda dibagi 4 sama dengan 0,5 meter. Jadi dengan merubah menjadi gelombang radio, maka antena yang kita gunakan akan menjadi lebih pendek. Jadi salah satu tujuan dari modulasi adalah, jawaban yang cocok itu adalah jawaban D, agar ukuran antena yang kita buat itu lebih pendek atau lebih kecil. Soal berikutnya, sistem amplitude modulasi AM itu kurang menguntungkan atau kurang bagus jika dibandingkan dengan sistem frekuensi modulasi atau FM, karena bahwa AM itu memiliki keuntungan dan AM pun memiliki kekurangan, sama dengan FM. FM ini memiliki keuntungan juga memiliki kekurangan. Keuntungan AM adalah jangkauan sinyalnya lebih jauh. Makanya kalau kita lihat dengan menggunakan gelombang radio AM, biasanya jangkauan SSB itu akan lebih jauh dibandingkan kalau kita menggunakan VHF. Yang kedua, penggunaan band frekuensinya lebih irit, karena di sini pada band AM itu memiliki band sempit, sehingga penggunaan bandnya itu lebih irit. Tetapi sistem AM ini memiliki kekurangan, yaitu pengaruh gangguan suara itu biasanya lebih besar. Ya. Yang kedua, pengaruh cuaca itu sangat besar sekali, dan yang ketiga, boros terhadap daya pancar. Biasanya ya, radio AM untuk pemancaran itu menggunakan daya yang lebih besar. Nah, keuntungan FM adalah mutu suaranya yang lebih jernih. Ya. Jadi yang menjadi kekurangan dari AM itu merupakan menjadi keuntungan di FM. Yang kedua, keuntungannya adalah tidak terpengaruh dengan cuaca. Jadi kalau kita menggunakan FM, pengaruh cuaca itu kecil sekali. Dan yang ketiga adalah hemat daya pancar, ini wattnya lebih kecil. Tapi kekurangan dari FM ini ada, yaitu pertama adalah penggunaan band frekuensinya yang lebih boros, ya, dibandingkan dengan AM itu 2 kali lipat penggunaan band frekuensinya. Ini yang dikategorikan bahwa penggunaan frekuensinya lebih boros. Yang kedua, jangkauan sinyalnya lebih dekat. Jadi kalau kita lihat bahwa radio FM atau VHF biasanya jangkauannya lebih dekat dibandingkan dengan SSB. Ya, dari uraian di sini kita ambil kesimpulan bahwa sistem audio modulasi atau AM kurang menguntungkan atau memiliki kekurangan.
jika dibandingkan dengan sistem FM, yaitu mengenai suaranya yang kurang jernih, atau kita lihat di sini pengaruh gangguan suaranya lebih besar. Itu. Soal berikutnya, jika digunakan frekuensi yang sama untuk memancar dan menerima, maka sistem komunikasi radio tersebut dikenal dengan istilah. Di dalam sistem pemancaran, ya, ini kita kenal dengan istilah simplex. Istilah simplex ini apabila di sini antara antena pemancar dan antena penerima itu menggunakan satu antena. Yang kedua, frekuensi pemancar dan frekuensi penerima itu menggunakan satu frekuensi. Sebagai contoh adalah channel 16. Sehingga pada sistem simplex ini kita harus bergantian antara si pemancar satu dengan si penerima. Apabila si penerima ingin memancarkan, maka si pemancar harus diam. Dengan kata ini harus saling bergantian. Yang kedua, ini adalah menggunakan sistem duplex. Sistem duplex ini antara pemancar stasiun pemancar satu ini menjadi jalur penerima yang satu, sedangkan pemancar lawan ini menjadi jalur penerima lawan yang lainnya. Jadi di sini pada sistem duplex itu menggunakan jalur dua frekuensi, yang satunya sebagai TX yang nantinya digunakan sebagai RX penerima stasiun lain, dan satunya stasiun RX yang nantinya dijadikan sebagai stasiun transmitter untuk stasiun yang lain. Nah, dari soal ini kita lihat bahwa jika digunakan frekuensi yang sama, jadi kalau kita lihat ini frekuensinya sama, berarti dia menggunakan frekuensi satu untuk TX maupun RX. Ya, maka sistem komunikasi radio tersebut dikenal dengan istilah. Nah, di sini sudah jelas bahwa istilahnya adalah sistem simplex. Soal berikutnya, modulator pada pemancar berfungsi untuk. Pada bagan pokok pemancar, di sini ada bagan pokok atau sebagian bagan yang kita kenal dengan istilah modulator. Informasi suara atau AF itu kita ambil dari mic. Mic ini nanti akan kita padukan atau kita campur dengan frekuensi gelombang pembawa 2182 yang berasal dari osilator. Nah, fungsi dari modulator ini adalah mencampurkan atau menggabungkan antara frekuensi AF atau audio suara kita yang diterima oleh mic dengan gelombang pembawa yang dipancarkan oleh osilator, sehingga dari gabungan itu didapatkan gelombang radio atau RF. Nah, ini RF inilah yang dipancarkan di antena sebagai gelombang radio. Nah, jadi fungsi dari modulator adalah menggabungkan informasi dengan gelombang pembawa. Gelombang pembawa istilah lainnya adalah gelombang carrier. Soal berikutnya, band UHF merambat melalui pada sistem pemancaran. Ya, ini ada pemancaran menggunakan ground wave, ada juga pemancaran menggunakan sky wave, ada juga menggunakan pemancaran space wave. Ya, ada pemancaran menggunakan space wave. Nah, di sini kita tahu bahwa very low frequency sama MF ini merambat menggunakan ground wave, sedangkan HF itu merambat menggunakan sky wave. Sedangkan pada pertanyaan nomor 17 ini yang ditanyakan adalah gelombang UHF. Jadi kita tahu bahwa gelombang UHF ini merambat menggunakan space wave. Ya, jadi di sini jawaban yang benar adalah space wave. Soal berikutnya. Pada frekuensi 500 kHz merambat melalui. Nah, kita tahu bahwa frekuensi very low frequency itu mulai dari 1 sampai 30 kHz, sedangkan low frequency itu 30 sampai 300 kHz. Sedangkan MF itu 300 sampai 3000 kHz. Pada pertanyaan di sini yang ditanyakan adalah frekuensi 500 kHz. 500 kHz itu adalah frekuensi MF. Jadi kalau kita lihat frekuensi 500 itu di antara 300 kHz sampai 3000 kHz. Jadi pada frekuensi 500 kHz itu merambat menggunakan ground wave. Soal berikutnya, yang termasuk band UHF adalah pada spektrum band frekuensi yang tadi atau sering kita lihat di layar. Di sini kita lihat bahwa UHF yang sesuai dengan pertanyaan itu yang ditanyakan adalah batas ringnya.
Ya, di sini kita tahu bahwa HF itu mulai dari 3 sampai 30 MHz, sedangkan VHF itu 30 sampai 300 MHz. Sedangkan untuk HF-nya adalah 300 sampai 3000 MHz. Jadi, jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 19 adalah band UHF itu antara 300 MHz sampai 3000 MHz. Ya, kalau kita lihat di situ bisa Anda lihat bahwa disitulah band UHF antara 300 sampai 3000 MHz. Soal berikutnya, gelombang radio atau gelombang elektromagnetik bergerak dengan kecepatan. Kita tahu bahwa cepat rambat atau frekuensi sama dengan cepat rambat dibagi dengan lambda, dan kita tahu bahwa cepat rambat itu sudah dibakukan, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, nanti tolong dicek di soal itu harus sesuai. Ada nggak 3 kali 10 pangkat 8? Kalau nggak ada, ini dilihat turunannya. 3 kali 10 pangkat 8 itu sama dengan 30 kali 10 pangkat 7, atau 300 kali 10 pangkat 6, atau 3000 kali 10 pangkat 5, atau 30.000 kali 10 pangkat 4. Jadi nanti tolong dicek, sesuaikan. Selama penghitungan antara 0 yang di depan dengan pangkat itu harus menghasilkan nilai 8. Sebagai contoh, 7 tambah 01 di depan berarti menghasilkan 8. Pangkat 6 tambah 02 di depan berarti menghasilkan 8. Ini sebagai patokan. Jadi meskipun nanti di sini dirubah-rubah bagaimana modelnya, tapi kita harus bisa menghitung bahwa total nantinya pangkat dengan 0 yang di belakangnya angka 3 itu harus totalnya adalah 8. Jadi dari uraian ini kita ambil kesimpulan bahwa jawaban yang benar adalah C, yaitu 30 kali 10 pangkat 7 meter per detik. Soal berikutnya, pada band frekuensi VHF atau very high frekuensi, jika antena pemancar dibuat semakin tinggi, maka pancaran sinyalnya semakin. Kita tahu bahwa pancaran gelombang VHF itu menggunakan sistem space seperti sinar. Jadi kalau kita lihat seperti sinar lurus, semakin tinggi antena secara otomatis itu jarak jangkauannya pasti akan semakin jauh. Ya, jadi di sini semakin tinggi antena itu didirikan, maka pancaran gelombang radio VHF, UHF, ya, sampai ke atas itu biasanya jarak jangkauannya semakin jauh. Soal berikutnya, rangkaian osilator terdiri dari komponen. Ya, kalau kita lihat pada saat pemancar maupun penerima itu ada rangkaian osilator. Rangkaian osilator, ya, pada pesawat pemancar maupun penerima ini fungsinya adalah menghasilkan frekuensi. Nah, ternyata kalau kita lihat pada rangkaian osilator, kalau kita buka, ternyata di dalamnya itu terdiri dari komponen kumparan atau yang kita kenal dengan istilah L. Juga ada di situ kondensator atau C. Ya, di sini kondensator atau yang kita kenal dengan istilah C. Atau ini istilah lainnya adalah lingkar LC. Ini ada L, ada C. Jadi suatu rangkaian osilator ini apabila kita lihat, apabila kita cek, ternyata terdiri dari 2 komponen utama, yaitu komponen kondensator sama komponen kumparan atau induktor. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban C. Ya, jadi L ini juga bisa dibilang adalah induktor atau kumparan. Soal berikutnya, untuk mengubah arus atau tegangan AC menjadi DC digunakan. Jadi pada perangkat-perangkat kita yang kita pakai sehari-hari, ini biasanya perangkat kita menggunakan arus DC. Sedangkan jala-jala listrik di kita ini kadang-kadang menggunakan arus AC. Ya, sering sekali menggunakan arus AC baik 110 maupun 220. Nah, apabila kita inginkan supaya perangkat kita bisa nyambung atau digunakan menggunakan arus DC, ini harus ada suatu alat yang kita kenal dengan istilah penyearah arus atau kita kenal dengan istilah rectifier. Inilah yang merubah dari arus AC nantinya akan berubah menjadi arus DC. Soal berikutnya, rangkaian tuning pada receiver berfungsi untuk memilih. Saya kira nggak asing lagi kalau kita punya radio, baik radio yang dulu maupun radio SSB sekarang, itu ada tombol tuning. Ya, fungsinya adalah tune. Ya, tune itu fungsinya untuk apa? Ya, saya kira nggak asing lagi. Fungsi tuning ini adalah memilih. Ya, memilih apa? Memilih frekuensi yang kita inginkan.
ya, pada pesawat penerima dari berbagai macam frekuensi yang dipancarkan dari berbagai macam stasiun. Ini kita bisa pilih frekuensi mana yang kita inginkan. Nah, jadi fungsi rangkaian tuning ini adalah memilih frekuensi yang diinginkan. Soal berikutnya, lazim kuat sinyal yang diterima oleh receiver itu dinyatakan dalam. Pada pesawat penerima ini, kuat sinyal yang kita terima ini biasanya diindikatorkan dengan panah atau stripe, atau juga diindikatorkan dengan slider. Ya, pada pesawat penerima itu ada penunjuk panah, ketika kita nerima itu panah itu akan bergerak. Nah, satuan yang bergerak di dalam situ itu biasanya dinyatakan dalam desibel. Ya, jadi lazim kuat sinyal yang diterima ini dinyatakan dalam desibel meter. Ini adalah ya soal IC. Kita lanjutkan ke soal multi choice. Soal multi choice pertama. Pada stasiun pantai Jakarta Radio itu mendengar sinyal bahaya pada frekuensi 156,8 MHz dengan panjang gelombangnya adalah 1,913 meter. Ya, kita tahu bahwa cepat rambat itu sebetulnya sudah dibakukan, yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Tetapi 3 kali 10 pangkat 8 itu adalah kecepatan ada di ruang hampa. Sehingga apabila kecepatannya ada di udara, ini biasanya mengalami pengurangan kecepatan. Nah, berapa pengurangan kecepatan atau frekuensi 156,8 ini apabila berada di udara kecepatannya? Ini kita lihat bahwa rumus frekuensi ini adalah cepat rambat dibagi dengan lambda. Sehingga kalau kita cari cepat rambatnya adalah frekuensi kali lambda atau panjang gelombang. Nah, kita tahu bahwa frekuensinya adalah 1 MHz, berarti frekuensinya adalah 156,8 kali 10 pangkat 6, karena di sini adalah 1 MHz. Sedangkan panjang gelombangnya atau lambdanya adalah 1,913. Maka kalau bila kita cari menggunakan kalkulator, maka hasil yang kita dapat adalah kecepatannya adalah 2,999,58400 meter per detik. Ini kecepatannya. Apabila kita gunakan kalkulator, jangan lupa di situ bahwa ini ada pangkat. Bisa Anda lihat di sini ada pangkat 10 pangkat 6. Ya, di sini Anda bisa gunakan simbol pangkatnya. Ini sama dengan penghitungan kalkulator biasa. Soal berikutnya, apa fungsi dari pertama adalah amplifier, yang kedua kapasitor, yang ketiga adalah resistor, dan yang keempat adalah detektor. Ya, fungsi amplifier ini nggak asing lagi, ini istilah umum. Kalau ampli itu adalah sebagai penguat, ya, membesarkan. Jadi baik penguat sebagai arus, penguat tegangan maupun daya. Sedangkan kapasitor ini atau ya kondensator ini adalah sebagai filter. Dan fungsi lain sebagai filter adalah sebagai penyimpan daya sementara. Sedangkan resistor itu sebagai penahan arus, ini adalah sebagai penahan arus ya, dan tegangan. Sedangkan detektor itu sebagai berfungsi sebagai memisahkan gelombang informasi dari gelombang pembawa. Soal berikutnya, suatu sistem komunikasi menggunakan band VHF atau Very High Frequency. Antena pemancar dan antena penerima mempunyai ketinggian masing-masing 15 meter dan 20 meter. Tentukan jarak antara pemancar dan penerima dalam satuan mil agar komunikasi bisa berlangsung dengan sangat baik. Ini yang dimaksud adalah jangkauan maksimumnya. Rumus dari jarak jangkauan itu ada 3. Yang pertama, apabila ring atau jarak dalam nautical mil, sedangkan tinggi dalam feet itu adalah rumusnya 4 kali akar H1 ditambah dengan akar H2. Sedangkan kalau jarak dalam satuan nautical mil, sedangkan tinggi dalam satuan meter, itu adalah 2,22 kali akar H1 ditambah dengan akar H2. Sedangkan kalau satuannya kilometer adalah 4,12 kali akar H1 tambah dengan akar H2. Nah, dari soal di atas kita tahu bahwa tinggi antena itu dalam satuan meter dan jarak jangkauan itu dalam satuan mil. Maka kita ambil kesimpulan bahwa ring dalam nautical mil dengan tinggi dalam satuan meter, rumus yang kita pakai adalah 2,22 kali akar H1 ditambah dengan akar H2. Ini langsung kita masukkan ke dalam rumus, sehingga nilainya adalah 2,22 kali akar 15 ditambah dengan akar 20. Maka jarak jangkauan
perangkat itu maksimum mereka harus bisa komunikasi adalah 18,526 mil. Sehingga apabila jarak kedua antena tersebut melebihi dari 18,526, ini biasanya ya komunikasinya sudah mulai terganggu, bahkan putus sama sekali. Soal keempat, sebuah rangkaian tuning terdiri dari induktor atau L yaitu 0,00525 mH dan kapasitornya itu variabel. Maksudnya variabel itu bisa dirubah-rubah mulai dari nilai terendah yaitu 0,0135 mikrofarad sampai 0,0975 mikrofarad. Yang ditanyakan adalah jangkauan frekuensinya yang bisa diterima ya dari kondensator yang berubah-ubah ini, berapa frekuensi yang bisa diterima. Kita tahu bahwa turunan satuan ini ada satuan mili, ada satuan mikro, ada satuan nano, ada satuan piko. Sedangkan satuan mili itu adalah 10 pangkat min 3, sedangkan satuan mikro itu adalah 10 pangkat min 6, sedangkan nano adalah 10 pangkat min 9, sedangkan piko adalah 10 pangkat min 12. Nah, kalau kita lihat di depan atau di atas, itu soal di situ ada yang satuan mili yaitu 10 pangkat min 3, ada juga satuan mikro atau 10 pangkat min 6. Nah, adapun rumus dari frekuensi adalah frekuensi adalah karena di sini C-nya ada 2, ini sebelum kita masukkan ke dalam rumus, ini harus kita sesuaikan satuannya dulu. Kalau kumparan atau L ini dalam satuan mili, ini harus kita rubah ke satuan Henry. Jadi di sini mili kita harus rubah dengan satuan Henry, yaitu mesti dikalikan dengan 10 pangkat min 3. Kalau kondensatornya satuan mikro, ini harus kita rubah ke satuan farad. Makanya di sini kalau mikro ke farad adalah dikalikan dengan 10 pangkat min 6. Untuk kondensator pertama itu menghasilkan frekuensi yang pertama. Rumus F adalah 1/2pi akar LC. Karena di sini C-nya adalah C1, maka frekuensi pertama yang kita hasilkan. Dan apabila di sini yang kita masukkan adalah C2, maka frekuensi kedua yang kita dapatkan. Ya. Nah, kalau sudah kita tahu rumusnya, langsung kita masukkan ke nilai-nilainya. Ya, nilainya frekuensi sama dengan frekuensi pertama sama dengan 1/2pi. Saya kira nggak asing lagi pi. 2 kali pi adalah 3,14 dikalikan L. L-nya ini dikalikan akar L ya, koreksi dikalikan akar L. Akar L kita tahu bahwa L yang di atas ini sudah ada nilainya. Ya, kita lihat di sini nilainya adalah 0,525 kali 10 pangkat 3 dan dikalikan dengan C1 atau C pertama yaitu 0,0135 kali 10 pangkat 6. Maka nilai dari frekuensi pertama yang bisa dihasilkan adalah 598.127,5688 Hz. Ini untuk frekuensi pertama. Nah, untuk frekuensi kedua sama pengerjaannya dengan frekuensi pertama, yaitu kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Yang membedakan antara frekuensi pertama dengan frekuensi kedua adalah kalau pertama kita menggunakan satuan C1 sebagai penghitungan, sedangkan pada F2 atau frekuensi kedua kita menggunakan C2 sebagai penghitungan. Jadi sama, yaitu 1/2 kali 3,14 kali akar 0,00525 kali 10 pangkat 3 dikalikan C2, ini nilai C2 nya yaitu 0,0975 kali 10 pangkat 6. Maka nilainya adalah 222.565,7827 Hz. Ini hasilnya. Jadi ring frekuensi yang bisa diterima untuk radio receiver itu adalah mulai dari frekuensi 222.565,7827 Hz sampai 598127,5688 Hz. Apabila kita menggunakan kalkulator, ini hati-hati bahwa di sini bahwa frekuensi ini harus dibedakan, bahwa ini 1 dibagi nilai total yang ada di bawah, ini harus dikurung. Ya, makanya nanti hati-hati dalam proses penggunaan kurung. Ya, jadi di sini pemakaiannya adalah 1 dibagi buka kurung
2 kali 3,14 kali akar. Ini tolong dicek di sini akar. Karena di sini akar dari L sama C tersendiri, di sini nanti tolong ditutup kurung sendiri. Jadi ini nanti ada buka kurung 2 kali, tutup kurung 2 kali ya. Buka yang kurung di sini itu untuk menjelaskan bahwa akar L kali C. Jadi di sini akar L ya, buka kurung akar L-nya berapa ya, kali akar C-nya berapa, baru ditutup kurung. Tutup kurung pertama itu untuk menjelaskan tutup kurung untuk akar LC 1, sedangkan tutup kurung yang kedua di sini itu untuk menjelaskan bahwa tutup kurung untuk yang di depan angka 2 di sini nih. Ya, jadi di situ nanti tolong cek, baru kita ya tekan sama dengan, maka hasilnya kalau pemakaian kalkulator yang benar pasti akan ketemu hasilnya sesuai dengan hasil yang ada di layar di sini. Nah, untuk F2 cara pengerjaan menggunakan kalkulator sama, yang membedakan adalah kalau F2 nanti C yang kita masukkan adalah C2. Ya, kalau di sini C1 yang kita masukkan, nanti ketika kita menghitung C2 ini tinggal ganti dengan nilai di C2-nya. Ya, kalau tadi kita masukkan adalah 0,0135 untuk C2-nya, ini tolong diganti menggunakan angka 0,0975 untuk nilai di sini. Ya, nilai di sini. Nah, soal berikutnya, jelaskan perbedaan antara sistem AM dan FM. Apa yang dimaksud dengan AM atau amplitudo modulasi, amplitude modulation dari sonanya ya. Yaitu modulasi amplitudo adalah proses modulasi di mana amplitudo gelombang pembawa itu dirubah-rubah sesuai dengan informasi yang dipancarkan. Maksudnya bagaimana? Ketika informasi ini ada fase naik, maka amplitudo itu atau jarak center ke titik pusat ya gelombang radio itu dirubah-rubah sesuai dengan amplitudo yang ada. Dan pada saat fasenya negatif, di sini amplitudonya akan berubah semakin mengecil. Ya. Sedangkan frekuensinya tetap. Jadi frekuensi gelombang pembawa besarannya ini adalah tetap. Jadi jarak antara puncak dan gelombang ini tetap. Kalau kita lihat ini jaraknya ini adalah tetap. Jadi apa yang dimaksud dengan amplitudo modulasi adalah proses modulasi di mana amplitudo gelombang pembawa dirubah-rubah sesuai dengan informasi yang dipancarkan, sedangkan frekuensinya adalah tetap. Sedangkan FM atau frekuensi modulasi adalah proses modulasi di mana frekuensinya berubah-ubah sesuai dengan informasi yang dipancarkan, sedangkan amplitudonya tetap. Maksudnya bagaimana? Ini adalah gelombang informasi yang memiliki amplitudo atau sinyal tersendiri, dan di sini adalah gelombang pembawa. Dan jika sinyal informasi ini digabungkan dengan sinyal pembawa pada saat fasenya positif atau fase naik, secara otomatis di dalam gelombang pembawanya ini menjadi menambah frekuensi atau dengan kata lain frekuensinya semakin besar. Tetapi pada saat di sini fase negatif atau fase ke bawah, di sini amplitudonya itu semakin merenggang atau dengan kata lain frekuensinya semakin kecil. Dan pada saat fase positif lagi atau di sini fase puncak lagi, di sini gelombang frekuensi pada gelombang pembawa ini semakin besar. Ini yang dimaksud dengan frekuensi modulasi. Jadi perbedaannya adalah jika amplitudo modulasi itu amplitudo gelombang pembawanya yang dirubah-ubah, sedangkan frekuensinya tetap. Sedangkan pada frekuensi modulasi frekuensinya dirubah-rubah sesuai dengan informasi, sedang amplitudonya adalah tetap. Soal berikutnya. Perangkat komunikasi radio di kapal memerlukan satu daya 24 volt dan daya 125 watt. Ini maksudnya satu daya ini adalah memerlukan voltase 24 volt dan dayanya 125 watt. Di kapal tersebut terdapat 8 buah aki, masing-masing 12 volt. Jika aki tersebut dapat digunakan selama 53,76 jam, maka gambarkan hubungan ke 8 buah aki tersebut dan berapa AH masing-masing aki. Jadi di sini kita tahu bahwa voltasenya aki itu 24 volt, sedangkan alat adalah 2 ya, koreksi, pada tegangan aki adalah 12 volt, sedangkan pada alat yaitu 24 volt.
Ya, ini kita ambil kesimpulan kita harus menghubungkan secara seri, karena kita tahu bahwa apabila kita hubungkan secara seri, ini kita dapatkan voltasenya yang bertambah. Kita inginkan voltase 24, sedangkan aki kita adalah 12 volt, berarti ada 2 yang kita seri. Ya. Tetapi ketika kita seri, jangan lupa bahwa hanya per garis atau per rangkaian ini adalah tetap. Nah, pada rangkaian paralel ini kita tahu bahwa kalau kita rangkai ke bawah, ini voltasenya adalah tetap, tetapi AH-nya bertambah. Ini jangan lupa. Sedangkan rumus AH, ini rumus AH adalah arus dikalikan waktu. Sehingga waktu sama dengan arus dibagi dengan koreksi bahwa waktu adalah AH dibagi dengan arus. Nah, bagaimana hubungan kedua aki tersebut? Hubungan kedua aki, hubungan ke-8 aki tersebut adalah aki pertama, ya, kita seri dengan aki kedua untuk menghasilkan nilai 24 volt. Sedangkan kita memiliki 8 buah aki, maka aki yang tersisa itu langsung kita rangkai secara paralel ke atas. Jadi di sini aki pertama, aki kedua, terus disambung lagi dengan aki ketiga, ditambah dengan aki keempat. Terus aki kelima, aki keenam, aki ketujuh, terus aki ke-8, sehingga 8 buah aki ini bisa kita pakai keseluruhannya. Udah diambilin semuanya belum? Dalam proses pemasangan ini jangan lupa bahwa ya, kutubnya itu harus jelas, bahwa kutub positif kita hubungkan dengan kutub negatif. Jangan sampai ini salah pemasangan. Ya. Selanjutnya, bahwa AH dari rumus tadi, AH sama dengan arus dikalikan dengan waktu. Ya, AH total yang kita tahu, yang kita harus kita cari ini adalah arus dikalikan dengan waktu. Waktunya sudah ada di soal. Sedangkan arus sendiri atau I itu adalah daya perangkat dibagi dengan voltase perangkat. Sehingga kita ambil kesimpulan bahwa arus itu sama dengan daya perangkat 125 watt dibagi 24 volt. Maka arus yang mengalir pada rangkaian perangkat ini, kalau kita lihat yang mengalir pada perangkat ini adalah 5,208 ampere. Nah, berapa AH totalnya apabila kita inginkan sesuai dengan jam pemakaian? Maka AH total itu sama dengan arus dikalikan dengan waktu. Arusnya sudah bisa kita temukan dan waktunya sudah ada di soal. Makanya kita ambil kesimpulan bahwa AH total sama dengan 5,20833 dikalikan dengan 53,76. Maka AH totalnya adalah dibulatin menjadi 280 AH. Di kalkulator biasanya agak kurang sedikit karena di sini saya bulatkan menjadi 280 AH. Sedangkan AH per masing-masing aki ini adalah AH di total dibagi jumlah paralelnya, atau kita lihat ini jumlah berapa yang disusun ke bawah. Ya, kalau kita lihat ini disusun 1, 2, 3, 4, berarti terjadi 4 paralel. Makanya AH per masing-masing aki itu adalah 280 dibagi dengan 4 sama dengan 70 AH. Soal berikutnya, alat ukur ampermeter, voltmeter, dan wattmeter digunakan untuk mengukur suatu beban yang merupakan tahanan atau resistor. R-nya atau tahanannya adalah 1500 ohm. Sedangkan beban dihubungkan ke sumber tegangan yaitu 220 volt 50 Hz. Yang kita perlukan adalah voltasenya, sedangkan frekuensinya kita apikan. Gambarkan 3 alat ukur tersebut dalam rangkaian dan berapa bacaan pada masing-masing alat ukur. Ya, sesuai dengan ya, gambar yang pertama pernah kita bahas, yaitu dalam proses pemasangan alat ukur ini bahwa voltmeter ini ya dirangkai secara paralel, sedangkan ampermeter atau arus itu dirangkai secara seri. Sedangkan wattmeter ini dirangkai secara paralel dan seri. Ya. Nah, jadi gambar pemasangannya itu modelnya seperti ini. Terus gambar ya, berapa pembacaan pada alat masing-masing alat ukur.
yang jelas pembacaan yang bisa langsung kita temukan adalah pembacaan di voltmeter. Mengapa? Karena di sini sudah disebutkan bahwa voltasenya adalah 220 volt. Yang belum ada adalah pembacaan pada ampere meter serta voltmeter. Kita tahu bahwa rumus arus itu sama dengan voltase dibagi dengan resistor, atau dengan kata lain voltasenya kan sudah ada 220 ya, kalau kita lihat kita ambil dari soal, sedangkan resistornya pun sudah ada di dalam soal, yaitu 1500 ohm, sehingga kita dapatkan bahwa arus sama dengan 220 dibagi 1500, hasilnya adalah 0,1466 ampere. Ini adalah arus yang mengalir pada rangkaian, sehingga pembacaan pada ampere meter adalah 0,1466 ampere. Nah, kita tinggal cari pembacaan pada wattmeter. Rumus wattmeter atau rumus daya itu sama dengan arus dikalikan dengan voltase. Arusnya sudah kita dapatkan, yaitu 0,1466 dikalikan dengan 220, sehingga daya yang didapat adalah 32,266 watt. Sehingga pembacaan yang ada di wattmeter adalah 23,266
arus untuk per masing-masing lampu sudah kita dapatkan. Soal kedua yaitu ditanyakan mengenai tahanannya. Untuk tahanan, seperti rumus di atas bahwa R sama dengan voltase dibagi dengan E, bahwa kita tahu bahwa R pada lampu pertama adalah voltase pada lampu pertama dibagi dengan arus pada lampu pertama. Kita tahu bahwa kaidah paralel bahwa tegangannya adalah sama, maka tegangan arus pada lampu pertama adalah 220 dibagi dengan arus pada lampu pertama yaitu 0,2045, sehingga tahanan pada lampu tersebut ini adalah 1075,794. Ini satuan watt, ini salah, ini sebetulnya satuannya adalah ohm. Nah, sedangkan tahanan pada kumparan kedua adalah voltase dibagi dengan arus pada lampu kedua, yaitu 220 dibagi 0,1136, yaitu sebesar 1936,619. Ini buat ini salah, yaitu satuan resistor adalah ohm. Ya, ini untuk jawaban soal nomor 9. Soal ke-10. Stasiun Pantai Jakarta Radio mendengar sinyal Marabaya dengan panjang gelombang 1,91 meter. Berapakah frekuensinya? Kita tahu bahwa frekuensi ini sudah kita bahas berkali-kali bahwa frekuensi adalah cepat lambat dibagi dengan panjang gelombang. Panjang gelombangnya sudah ada, ya, cepat lambatnya pun sudah ada. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Maka frekuensinya adalah 3 kali 10 × 8 dibagi dengan 1,91. Maka frekuensi yang kita terima sinyal Jakarta Radio tersebut adalah 157,06806,802,8 Hz. Nah, soal berikutnya, sebutkan ada berapa jenis antena yang ada di kapal. Itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah omnidirection. Sebetulnya jenis antenanya banyak, tapi di sini ambil 3 aja. Yang pertama adalah omnidirection, yang kedua dipole, yang ketiga adalah parabolik. Apa yang dimaksud omnidirection? Ini adalah antena yang lurus, ya, ke atas. Ini biasa juga dibilang antena whip, atau istilah lainnya adalah monopole. Ya, antenanya yang lurus saja ke atas. Ini penyebarannya ke segala arah. Yang kedua, ini adalah dipole. Dipole ini antenanya, ya, panjangnya dipotong di tengah-tengah menjadi 2. Jadi kalau kita lihat ini, ya, satu ditarik ke kiri, satu ditarik ke kanan, ya, dan tengah-tengahnya ini kita hubungkan ke perangkat. Ini arah pancarannya adalah 2 arah. Ini yang dimaksud dengan dipole. Dan yang ketiga adalah parabola. Ini nggak asing lagi. Setiap perangkat satelit ini biasanya menggunakan sistem parabola. Ya, ini ada lengkungan yang merupakan reflektor sehingga pancarannya mengarah ke satu tempat aja. Ya, ini jenis antena yang ada di kapal. Soal 12. Tuliskan arti simbol di bawah ini. Ini ada beberapa simbol di dalam sistem komponen elektronika. Ya, simbol pertama ini adalah dioda. Simbol kedua adalah saklar. Simbol ketiga adalah resistor. Dan soal D ini adalah elko dan 4 kumparan. Kelima ini adalah trafo atau transformator. Dan G ini adalah tabung radio. Nah, kalau yang I ini adalah simbol dari baterai atau AC, ya. Dan yang J ini adalah simbol arus dari AC. Kalau di sini DC, kalau yang di bawahnya ini adalah arus AC. Simbol L ini saya kira nggak asing lagi, yaitu lampu, dan M-nya adalah sekring, dan yang N ini adalah kristal. Itu adalah berbagai macam simbol yang harus kita ketahui di dalam sistem elektronika.